Setiap negara pasti memiliki bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur dan mengelola kerja antara lembaga-lembaga dalam pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia berbeda-beda, tergantung siapa yang menjadi kepala negaranya. Hai, selamat datang di Bians Channel. Channel yang selalu memberikan informasi dan wawasan tambahan buat kamu, serta tips untuk hidup yang lebih baik. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dalam menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tidak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Secara garis besar sebenarnya di dunia hanya ada dua bentuk pemerintahan yang mendominasi saat ini, yaitu monarki dan republik. Tetapi, sebenarnya di dalam sejarah dunia, ada 10 bentuk pemerintahan yang pernah ada. Yuk, kita bahas singkat 10 bentuk pemerintahan dunia versi Bians Channel. 1. Monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia. Setiap raja dan ratu ini memiliki julukannya masing-masing seperti di Jepang, raja dipanggil dengan sebutan kaisar, Brunei Darussalam dengan sebutan sultan, dan sebutan yang di Pertuan Agong di Malaysia. 2. Tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan negara yang diperintah oleh raja atau penguasa lain yang bertindak sesuka hatinya. Sekilas, tirani sama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tapi, tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Contoh negara yang pernah menjalankan bentuk tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. 3. Aristokrasi. Jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peranan penting seperti halnya kaum cendekiawan. Pada tahun 1700-an, Prancis pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjukkan untuk kepentingan umum. 4. Oligarki. Seperti aristokrasi, kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang. Tetapi, yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. Negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. 5. Demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika ke-16 waktu itu. Indonesia dan Amerika adalah contoh negara yang mempunyai bentuk pemerintahan demokrasi. 6. Teknokrasi. Tidak hanya politisi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara, ternyata pakar teknis juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan negara. Teknokrasi adalah bentuk dari pemerintahan di mana pakar teknis mempunyai kekuasaan. Dalam teknokrasi, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang tertentu seperti insinyur, ilmuwan, dan profesional kesehatan. Dalam arti tertentu, contoh teknokrasi di dunia adalah Kabinet Presiden Meksiko, Carlos Salinas de Gortari dan Ernesto Zedillo antara 1988 dan 2000, dan pemerintahan sementara Mario Monti dari Italia dan Lucas Papademos dari Yunani tahun 2011. 7. Timokrasi. Sistem pemerintahan ini memiliki kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara dipimpin oleh orang yang dianggap punya kondisi ideal tersebut, bukan lagi berdasarkan keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa. Timokrasi berasal dari kata berbahasa Yunani yaitu dari kata time yang artinya penghargaan, kehormatan, martabat, pujaan dan kata kratein yang artinya memerintah atau mengatur. Timokrasi ini merupakan lawan dari monarki, aristokrasi, tirani, dan oligarki yakni kepemimpinan yang berdasarkan kelas, keturunan, kekuasaan, dan hak istimewa. Bentuk pemerintahan ini pada awalnya dikembangkan dalam masyarakat Yunani, pada waktu mendekati 600 Masehi. Namun bentuk negara ini tidak ideal untuk suatu negara republik. 8. Kleptokrasi.
Bentuk dalam pemerintahan di mana pemegang kekuasaan menggunakan posisinya untuk mencuri kekayaan negara atau korupsi. Mereka mengambil pajak yang berasal dari rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu atau dirinya sendiri. Semakin massal tindak korupsi yang dilakukan pejabat publik, maka negara tersebut semakin merujuk kepada kleptokrasi. Negara kleptokrasi dicirikan oleh praktik pencurian dan korupsi gila-gilaan yang dilakukan pemerintah. Azerbaijan adalah salah satu contoh negara kleptokrasi. Pemerintahannya korup dan otokratis. Pemerintah menindas rakyat dan mencuri uangnya. Pada gilirannya, uang tersebut digunakan kembali untuk mengendalikan rakyat. Dengan cara tersebut, pemerintah meminimalisir ancaman bagi keluarga yang berkuasa. Mereka mencuri segalanya, bukan hanya karena membutuhkan lebih banyak uang, tetapi juga mencegah orang lain punya cukup dana untuk menentang pemerintah. Hati-hati ya, kleptokrasi mudah didapati di negara berkembang dan negara dengan sistem demokrasi yang lemah. Apakah kondisi Indonesia saat ini akan semakin mengarah ke sana? Wah, serem ya. Tapi, semoga tidak ya. 9. Oklokrasi. Oklokrasi terjadi saat negara dalam anarki massa dengan pemerintahan yang tidak legal. Mereka memiliki kekuasaan senjata dalam jumlah besar, sehingga rakyat lain menjadi takut. Arti lainnya adalah pemerintahan yang dilakukan sekumpulan keramaian orang atau massa dan melakukan tindakan intimidasi terhadap pihak berwenang. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori ini di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional. 10. Plutokrasi. Pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan politik, militer dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan. Ploutos berarti kekayaan. Sedangkan kratos berarti kekuasaan. Sistem pemerintahan plutokrasi bermula di Yunani. Sistem ini terus menyebar hingga ke Genova, Italia. Contoh negara yang menerapkan plutokrasi adalah Yunani kuno, Florence, Genoa, peradaban Kartago di Italia serta Republik dari Pedagang Venesia. Terima kasih sudah menonton video ulasan dari Bians Channel. Tonton video lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kamu, biar pengetahuan ini tidak berhenti di kamu. Sampai jumpa.